Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fikri Faridin MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saya atas nama Fuad Amin, kelas 5 PIC, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pengertian administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, di sini jelaskan administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin catat mencatat mendokumentasi kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya serta mempersiapkan laporan. Sementara administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material yang bersangkut pautan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Seperti itu. Dalam pengertian yang luas ini, istilah administrasi juga dapat diartikan sebagai berikut. Di sini dijelaskan yaitu administrasi itu merupakan pelayanan terhadap semua kebutuhan institusional dengan cara efektif dan efisien, dan administrasi segala salah satu komponen dari sistem yang subsistemnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, karena administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Di sini selanjutnya yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Untuk mempermudah kepala sekolah, misal dalam pelaksanaan kegiatan supervisi diperlukan teknik-teknik supervisi. Para ahli berbeda-beda dalam merumuskan tahapan teknik-teknik supervisi, akan tetapi pada dasarnya tetap sama. Secara besar teknik supervisi dibedakan menjadi dua bagian. Satu, teknik perseorangan. Jadi berindividu. Yang dimaksud teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan kunjungan kelas, classroom visitation, kepada sekolah datang ke kelas untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki. Mengadakan kunjungan observasi, guru-guru ditugaskan untuk mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Kunjungan observasi dapat dilakukan di sekolah sendiri atau dengan mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Bimbingan guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa. Bimbingan guru dalam hal berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, antara lain menyusun program semester, membuat program suatu pelajaran, mengorganisasi kegiatan pengelolaan kelas seperti ada ketua kelas, ada sekretaris, bendahara, kebersihan dan lain-lainnya. Melaksanakan teknik-teknik evaluasi pembelajaran menggunakan media dan sumber dalam proses belajar mengajar, dan mengorganisasi kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler seperti halnya pembentukan OSIS untuk mengontrol, membantu pihak sekolah, seperti itu. Yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain yaitu mengadakan pertemuan atau rapat meeting. Seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun, seperti itu. Termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal ini, rapat-rapat yang diadakan dalam rangka kegiatan supervisi. Mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Di dalam setiap diskusi, supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat, dan saran-saran yang diperlukan. Mengadakan penataran-penataran.
Teknik ini dilakukan melalui penataran-penataran, misalnya penataran untuk guru bidang studi tertentu, mengingat bahwa penataran pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah. Maka tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut follow up dari hasil penataran. Dengan demikian, teknik supervisi sangat penting untuk dikuasai oleh kepala sekolah. Tanpa penguasaan teknik dalam pelaksanaan, tidak akan berjalan baik. Dengan demikian, seorang kepala sekolah tidak akan efektif kegiatannya sebelum menguasai teknik dalam bidang supervisi. Teknik supervisi akan lebih memudahkan pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penerapan teknik dari supervisi merupakan wujud dari kemajuan sekolah untuk berkembang. Di sini juga dijelaskan yaitu beberapa metode supervisi pendidikan. Terdapat 2 metode supervisi pendidikan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai tujuan supervisi pendidikan, yaitu metode langsung. Bila seorang supervisi menghadapi orang-orang yang disupervisi tanpa perantara atau media, maka dikatakan bahwasanya dia menggunakan metode secara langsung, baik individu maupun kelompok, misalnya konsultasi pribadi atau kelompok atau pertemuan guru bidang studi dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Bila seorang supervisor menghadapi orang-orang disupervisi menggunakan alat atau benda perantara dalam melaksanakan supervisi, maka hal tersebut dengan metode supervisi tidak langsung. Misalkan dengan menggunakan media papan pengumuman, handphone, telepon, email, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang hubungan administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi dan supervisi itu tidak dapat dipisahkan karena administrasi dan supervisi saling berkaitan ataupun mempunyai hubungan yang sangat erat. Seperti pengertian administrasi supervisi yang telah disebutkan di atas, bahwa keduanya merupakan pembinaan yang direncanakan pada personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material dalam rangka perbaikan situasi pengajar agar tercapai suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Namun, dalam hal-hal tersebut ataupun tertentu, keduanya dapat dibedakan, seperti itu. Dan kesimpulannya sebagai berikut, yaitu administrasi pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang, seperti kerjasama, proses kerjasama, sistem dan mekanisme manajemen, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, komunikasi dan ketatausahaan. Lingkup pembicaraan tentang administrasi pendidikan itu juga tergantung pada level tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu pada tingkat kelas dan pada tingkat sistem pendidikan nasional. Makin luas cangkupannya, makin banyak terlibat dan makin kompleks permasalahannya. Kesimpulan pada supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan terencana yang berprioritas kepada guru dan pegawai sekolah secara efektif. Pada hakikatnya, tujuan supervisi adalah memperbaiki atau meningkatkan proses belajar mengajar. Fungsi supervisi dapat disimpulkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kepada semua pihak yang berhubungan dengan pihak sekolah dan melestarikannya, seperti itu. Berikut dari kesimpulan kejelasan dari administrasi dan supervisi pendidikan pada kesempatan kali ini yang saya terangkan. Mohon maaf apabila ada
kesalahan ataupun kekurangan penjelasan dari kami karena saya masih belajar seperti itu. Berikut wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.